Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Bagaskara, NPM 223150118 dari kelas D22A. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang manajemen proyek dan keselamatan kerja. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengenalan bahaya, yang kedua mengenai infeksi dan observasi, yang ketiga izin kerja, keempat telur-oto, kelima criminal handling. Lanjut ke bab pertama, pengenalan bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi atau kondisi ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran ataupun penyakit akibat kerja. Faktor-faktor jenis berbahaya. Yang pertama, kebisingan suhu, cahaya atau penerangan radiasi, ketinggian konstruksi atau infrastruktur listrik, getaran ruangan terbatas, dan lain-lain. Yang kedua, bahan yang berbahaya, beracun, reaksi mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, radioaktif. Yang ketiga, seperti virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Yang keempat, posisi kerja atau postur, pengangkatan manual atau manual handling, reflektif atau gerakan berulang, desain tempat kerja atau alat mesin, dan lain-lain. Yang kelima, stres, intimidasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, dan pengucilan. Resikonya adalah kemungkinan atau lebih keadaan bahaya yang dapat terjadi yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, atau penyakit akibat kerja. Penilaian risiko adalah hasil perkalian antara kekerapan atau frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Dampak-dampaknya merupakan konsekuensi dari risiko ataupun bahaya yang muncul, termasuk di dalamnya injury atau luka pada orang, kebakaran, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, dan pencernaan lingkungan. Bisa juga masuk di dalamnya reputasi dan pelanggaran peraturan perundangan. Tahapan pengelola bahaya. Tahapan pertama, klasikan aktivitas kerja. Kedua, identifikasi bahaya dan risiko. Ketiga, identifikasi pengendalian risiko. Keempat, analisis nilai risiko. Kelima, menentukan pengendalian tambahan. Bab 2, infeksi dan observasi. Infeksi dan ketiga adalah kegiatan untuk memeriksa atau mendeteksi semua, termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah atau diminimalkan risikonya. Tujuan infeksi ketiga. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. Yang kedua, mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma ketiga di lapangan yang dijalankan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang muncul di lapangan. Yang keempat, memelihara kualitas produk dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Yang kelima, menemukan perilaku kerja aman karyawan. Apa yang perlu diinspeksi di tempat kerja? Yang pertama, mesin produksi. Mesin produksi melakukan inspeksi terhadap kondisi mesin. Apa yang perlu diinspeksi di tempat kerja? Yang pertama, mesin produksi. Melakukan inspeksi terhadap kondisi mesin produksi, diantaranya yang memiliki potensi bahaya tinggi, mesin bertekanan, temperatur tinggi, mesin berputar, dan lain-lain. Peralatan kerja. Memastikan semua peralatan kerja digunakan dalam kondisi layak fungsi, seperti tol, alat berat, termasuk alat angkut-angkut besar perangkatnya. Yang keempat, material dan bahan. Memeriksa semua kondisi bahan yang masih baik atau tidak kadaluarsa, disimpan dan dikelola dengan baik. Yang keempat, fasilitas pengelola lingkungan, udara, air, dan tanah. Memeriksa semua fasilitas seperti IPAL, WTP, alat pengendali udara, dan TPS LB3. Pastikan tidak ada bahan yang keluar melebihi baku mutu. Yang kelima, area kerja. Memastikan housekeeping di area kerja tertata dengan baik dan kondisi aman untuk melakukan aktivitas kerja. Yang keenam, peralatan emergency.
Memastikan kondisi semua termasuk berkecukupan dengan kelayakan peralatan tanggap darurat di lokasi kerja dengan baik. Hal yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi. Yang pertama, pengetahuan tentang peraturan dan prosedur K3. Yang kedua, pengetahuan undang-undang K3 standar atau standar internasional. Yang ketiga, pengetahuan tentang potensi bahaya. Dan yang keempat, pengalaman dan dengan prosedur kerja. Bab 3. Izin kerja adalah permohonan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerja dari pemilik pekerjaan atau pemilik area dan vs unit. Permohonan ini diajukan untuk semua jenis pekerjaan non-rutin atau pekerjaan rutin lainnya yang dilakukan namun tidak sesuai dengan prosedur kerja atau SOP _IK, atau tidak didukung peralatan yang sesuai, atau pekerjaan non-rutin yang dilakukan di area yang berisiko tinggi oleh chemical, biodiesel, heavy dan hydrogen plant. Tujuan izin kerja untuk memberikan perlindungan yang sistematis bagi karyawan maupun kontraktor yang harus melakukan pekerjaan berpotensi bahaya. Jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja. Kerja dingin. Yang pertama, kerja di ketinggian. 2, kerja di ruang terbatas. 3, kerja galian. 4, pekerjaan pengangkatan. 5, pekerjaan di dalam air. Kerja panas. Semua aktivitas yang dapat menimbulkan sumber nyala api. Bab 4. Lototo. Lototo adalah singkatan dari lockout, tagout, dan tryout. Tujuan Lototo untuk memastikan bahwa semua energi dalam posisi tidak aktif sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Pengertian Lototo adalah lockout merupakan tindakan pencegahan isolasi dan merupakan alat gembok clock untuk menguji peralatan mesin dari potensi pelepasan energi berbahaya pada saat diperbaiki sehingga orang lain tidak bisa mengoperasi peralatan atau mesin tersebut. Tagout merupakan tindakan pencegahan dengan memasang tanda bahaya atau tag untuk melarang pengoperasian suatu peralatan atau mesin yang sedang diperbaiki. Tryout merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi termasuk terisolasi off sebelum melakukan pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dapat dilakukan sebelum menyerahkan peralatan atau mesin kepada user. Bab 5. Chemical handling. Bahan kimia berbahaya (BKB) adalah bahan kimia bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Sifat bahan kimia berbahaya: beracun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, oksidator, environmental hajar, iritasi. Langkah-langkah sebelum bekerja dengan bahan kimia. Kenali bahan. Kenali sifat bahan, pahami SOP, pakai APD, emergency kit dan emergency kit. Baik, sepertinya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.